Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Perkenalkan, saya Ani, pengawas ketenagakerjaan muda dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya. Kemarin kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan, ya Pak ya, Ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan pembinaan teknis pengawasan norma hubungan kerja. Mohon maaf sebelumnya, Bapak dengan Bapak siapa? dengan Haidar, Bu. Oke, Bapak di bagian apa? Di HRD ya? Iya, Oke. Nah, karena di perusahaan Bapak kemarin itu ada status pekerjaannya ada yang bersifat PKWT dan PKWTT ya. betul. Nah, khusus untuk pembinaan teknis kali ini terkait dengan PKWT atau kalau bahasa ininya sih pekerja kontrak ya Kontraknya. Pak ya. Ya. Oke. Nah, PKWT itu perjanjian kerja antara pekerja buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja. Dalam PKWT ini ada dua Pak, ada dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu. Apakah Bapak sudah mengetahui dalam waktu tertentunya seperti apa? Eh, kurang ini, Bu, kurang jelas, Bu. Oke, dalam waktu tertentu maksudnya itu pekerjaan selesai tidak dalam waktu yang lama, Pak. Yang kedua, pekerjaan musiman. Lalu yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, ataupun produk tambahan. Nah, untuk pekerjaan tertentu itu pekerjaan yang sekali pakai, Pak, bersifat sementara atau jenis dan sifatnya tidak tetap. Jadi, untuk status PKWT ini tidak diperbolehkan untuk pekerjaan yang bersifat utama dan terus-menerus seperti itu. Ya. Nah, ini ada di PP 35 tahun 2021. Nah, bagaimana dengan masa kerjanya? Nah, kalau dulu kan PKWT 3 tahun ya, Pak ya? Ya, tiga Ah, tahun. Nah, sekarang dapat dibuat paling lama 5 tahun dan bila diperpanjang tidak boleh lebih dari 5 tahun. Tetapi Bapak bisa saja kan tidak langsung membuat kontrak itu secara langsung 5 tahun, Ya, tapi bisa bertahap. Ada yang 1 tahun dulu atau 2 tahun dulu, tetapi tidak melebihi dalam batas waktu 5 tahun tersebut. siap. Nah, apakah eh, PKWT dengan perjanjian kerja harian diperbolehkan? Itu diperbolehkan ya Pak ya. Tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah berdasarkan kehadiran. Yang kedua, pekerja atau buruhnya itu bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Jadi tidak sama dengan yang status PKWT yang bulanan itu ya Pak ya, kalau yang harian. Lalu bila bekerja 21 hari lebih secara 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian tidak berlaku dan hukum berubah berdasarkan PKWTT. Seperti itu. Nah, perjanjian kerjanya harian juga harus dibuat secara tertulis. Jadi tidak boleh secara lisan ya, Pak ya. Ya, ya, Bu. Dan pekerja juga berhak dalam program jaminan sosial. Jadi walaupun bersifat harian, tetap jaminan sosialnya harus mendapatkan baik itu BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan. Seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk di perusahaan Bapak sendiri ada berapa orang ya untuk yang pekerja berstatus PKWT? Kurang lebih 25. 25, oke. Sudah dibuat secara tertulis? Sudah. Sudah. Oke. Nah, tiap pekerjanya juga mendapatkan salinan dari kontrakan ya? Enggak? Enggak. Atau Oh, belum, disimpan Bu. di ini aja? Di Baru di disimpan di di office ya, perusahaan. di office, Bu. Oke. Untuk kedepannya si pekerja juga harus mendapatkan salinan kontraknya ya, Pak ya. Jadi kontraknya dibuat rangkap dua, yang satu diberikan kepada si pekerja dan yang satu disimpan di perusahaan. Seperti itu. Nah, yang terakhir, apakah setiap pekerja PKWT bila berakhirnya kontrak mendapatkan uang kompensasi? Selama ini belum, Bu ya. Oh belum, Ya. oke. Itu harus ya Pak ya, Oh, harus. pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh saat eee, berakhirnya PKWT Hmm. gitu. Nah besarannya berapa? Bila pekerja mempunyai masa kerja minimal 1 bulan, hitungannya itu berarti proporsional. Misalnya pekerja baru 3 bulan, kontraknya cuma 3 bulan nih Pak, sudah habis Hmm. kontraknya, maka uang kompensasinya itu 3/12 dikali upah per bulan. Ya, Bu. Baik. Tetapi jika pekerja sudah kontraknya 1 tahun, sudah 12 bulan berturut-turut, itu Hmm. maka
uang kompensasinya itu 12 per 12 dikali 1 bulan upah berarti 1 kali upah untuk uang kompensasinya. Nah, bagaimana kalau kalau perusahaan mikro nih Pak? Bapak kan masuknya perusahaan apa? Eh, Mikro, kecil, menengah. menengah lah. Saya lihat di NIB ini masih mikro ya Pak ya. Mikro ya. Nah, untuk pengusaha mikro, uang kompensasinya bisa diberikan sesuai kesepakatan. Oke. Nah, tapi kesepakatan ini tentu saja harus ada secara tertulis itu ya disepakati antara si pekerja dengan pihak pengusaha. Seperti itu. Siap. Ya, Bu. Oke ya. Bila ada pertanyaan lainnya, silahkan. Saya kira cukup, Bu. Ya, Oke, baik. Terima kasih untuk kehadirannya, Pak. ya, Selamat bekerja kembali. Semoga sehat selalu. siap, Bu. Ya. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Ani, pengawas ketenagakerjaan dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya. Ya. Mohon maaf sebelumnya, saya bicara dengan Bapak siapa ya? Saya dengan Pak Budi. Iya, baik Pak Budi. Maksud kedatangan saya hari ini akan melaksanakan pemeriksaan khusus berdasarkan pengaduan. Karena ada salah satu pekerja Bapak yang mengadukan kepada kami terkait penundaan pembayaran THR. Mohon maaf Pak, ini surat tugas saya. Oke, kalau Pak Budi ini di perusahaan sebagai pemilik atau pengurus? Pengurus Oke, perusahaan Bapak bergerak di bidang apa ya? di bidang penjualan kelontongan. Oke, jumlah tenaga kerjanya berapa ya Pak? 8 orang. 8 orang. Baik Pak, apakah benar perusahaan belum membayarkan THR kepada pekerja Pak? Ya, betul, benar. Alasannya apa ya Pak? Ya, kita rencana mau memberikan THR itu H-4. Karena kalau dibayarkan sekarang, nanti si pekerja itu suka leha-leha. Nggak masuk ya nggak Pak ya? masuk bolos Oke. kayak gitu. Jadi Betul. biar semangat dulu dari sekarang Oke, bekerja. ya. Begini ya Pak Budi ya, tunjangan hari raya adalah hak pekerja dan kewajiban pengusaha yang dilindungi oleh undang-undang. Betul. Jadi pemberian hari raya ini sesuai dengan PP 36 tahun 2021 memang harus dibayarkan H-7 sebelum hari H. Jadi kalau Pak Budi nanti membayarkan H-4 sebelum hari raya, nanti ada denda Pak. Ya. Dendanya sebesar 5% gitu ya dari seluruh THR yang akan dibayarkan. Ya. Tetapi denda tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan, misalnya untuk dana sosial, Ya. atau bantuan pekerja atau bantuan musibah seperti itu. Nah, apakah Bapak sudah tahu besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja? 1 kali upah. Betul. Nah, untuk pekerja yang sudah bekerja 12 bulan berturut-turut itu memang 1 kali Ya. upah yang dibayarkan. Kalau pekerja misalnya belum 1 tahun nih, baru 6 bulan itu dibayarkan secara proporsional ya Pak ya. Ya. Jadi 6 bulan bekerja dibagi 12 dikali upah yang diberikan per bulan gitu. Nah, rencananya Bapak itu apakah akan tetap dibayarkan nanti H-4 atau seperti apa nih? Ya, sesuai kesepakatan dengan pemilik juga ya. Kita berencana H-4 Oke, dibayarkannya. mungkin nanti Bapak bisa sampaikan ke ownernya ya Ya. gitu. Kalau bisa, memang secara aturan itu sudah harus dibayarkan Ya, gitu. betul. Alangkah baiknya setelah kedatangan kami ke sini, Bapak silakan berkoordinasi dengan owner Ya. supaya bisa memberikan hak si pekerjanya dari sekarang gitu Pak. Ya supaya mereka juga kan membutuhkan, Ya, apalagi betul. ini Betul, sudah betul. mau Lebaran Ya, gitu betul, ya. betul. Tapi kalau Bapak tetap membayarkan nanti setelah menjelang H-4, tetap nanti kita berikan nota pemeriksaan ya Pak ya terkait dengan pengaduan ini Ya. karena memang perusahaan sudah melanggar aturan tidak membayarkan haknya pekerja berupa THR ini Ya. H-7 sebelum hari raya. Ya. Seperti itu Pak. Nah, mungkin saya tunggu itikat baik dari Bapak sebagai pengurus dan pengusaha untuk membayarkan Ya. THR ini. Mudah-mudahan pembayaran THR-nya bisa dilakukan hari ini. Ya. Kalau sudah dilakukan, saya meminta bukti pembayarannya beserta berita acara yang menyatakan bahwa perusahaan sudah membayarkan Ya. THR-nya. Nanti untuk bukti pembayaran itunya nanti disampaikan kemana ya? Bisa Pak, nanti bisa disampaikan langsung ke saya atau Surat Bapak. ini ya? Betul. Ada nomor teleponnya ya?
Di sana juga ada nomor kontak saya gitu Pak ya, melalui email juga bisa. Dan apabila Bapak masih ada pertanyaan terkait dengan pembayaran THR ini, Bapak bisa menghubungi kantor Dinas Tenaga Kerja setempat. Itu biasanya ada posko THR, pengaduan THR Pak. Ya. Oke. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan untuk pembayaran ini segera terrealisasi. Ya, siap Bu. Nanti saya koordinasikan dulu dengan atasannya. Ya, mangga. Ya. Terima kasih. Dama. Alhamdulillah saya sama Sulna. Ya, terima kasih atas kehadirannya Ibu. Sesuai dengan surat yang telah kami kirimkan kemarin ke Ibu, hari ini kita akan melakukan berita acara pengambilan keterangan terkait dengan pengujian pengupahan. Apakah Ibu sudah membawa data-data yang saya minta seperti yang Sudah, surat? Ibu. Baik, terima kasih. Saya lihat dulu ya Bu ya. Oke, kita mulai aja ya Bu. Pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 24 ya? Ya. 23 Bu. 23, oh sorry. 23 bulan Juli tahun oke. Terhadap seorang yang mengaku bernama Neni Sumarni. Neni Sumarni ya. Alamatnya Bu? Jalan Raya Cikoneng, Hmm. RT 3 RW 8 nomor 18. Oke. Apakah Ibu tahu maksud dari pemeriksaan ini? Tidak, Ibu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa hari ini kita akan melakukan pengujian terhadap pengupahan yang ada di perusahaan Ibu. Nah, apakah Ibu dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani? Sehat, Bu. Untuk diketahui sebelumnya bahwa saudara diminta keterangan sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan atau pengujian ketenagakerjaan. Apakah saudara bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa? Bersedia, Bu. Apakah jabatan saudara di perusahaan? HRD, Bu. HRD. Sudah berapa lama saudara bekerja? 4 tahun. Nah, terkait dengan sistem pengupahan yang diterapkan di perusahaan saat ini, ada berapa sistem pengupahan yang saat ini diterapkan di perusahaan Ibu? Ada 2, Bu. 2 ya. Apa aja? Sistemnya yang satu waktu, yang satu satuan hasil. Satuan hasil dan satuan waktu ya? Ya. Jumlah pekerja ada berapa orang saat ini, Bu? Ada 108, Bu. 108 orang. Dari 108 orang ini, status hubungan kerjanya seperti apa? Apakah semua pegawai tetap atau ada yang kontrak gitu? Semuanya pegawai kontrak, Bu. Semua? Semua. Nah, untuk pengupahannya ini kan di perusahaan dulu ada 2 ya, yang satuan waktu dan satuan hasil. Nah, untuk yang satuan hasil itu di bagian apa? Yang satuan hasil itu di bagian produksi, Bu. Bagian produksi ya. Berapa orang? Di bagian produksi itu ada sekitar 94, Bu. 94 orang. Itu satuan hasilnya itu seperti apa? Apakah upahnya gitu? Apakah diberikannya, maksudnya diberikannya, apakah diberikannya harian atau mingguan atau tetap bulanan sama seperti yang satuan waktu? Kalau satuan hasil itu diberikannya mingguan, Bu, setiap hari Kamis. Nah, ini kan perusahaan Ibu teh apa jenisnya itu perusahaan apa makroni ya, pengolahan makanan ringan. Nah, untuk yang di bagian satuan hasil ini apakah ditetapkan target? Misalnya untuk satu target, misalnya bagian packing ya, pasti ada bagian packing ya. Ada, Bu. Nah, itu berapa per ininya? Apa per apakah per bal ataukah per pieces dihitungnya gitu maksudnya? Kita hitungannya per bal, Bu. Satu bal itu Rp575. Oke. Satu bal isinya berapa pieces? 12 pieces.
apakah tarif satuan hasil yang ditetapkan sudah mempertimbangkan upah minimum yang berlaku? Artinya apakah pekerja dengan kinerja normal atau rata-rata dapat memperoleh penghasilan minimal sebesar upah minimum? Iya, Bu. Jadi misalnya seseorang itu kalau dihitungnya berarti per bulannya sudah mencapai upah minimum atau tidak semua? Kalau untuk upah minimum, Bu, kalau mereka sudah full kerjanya itu sudah memenuhi upah minimum, Bu. Jadi sekitar 2,8 kalau mereka kerjanya full. Ada yang minimalnya dapat berapa minimal? Yang paling kecil itu ada di 2,4, Bu. Itu tapi itu jarang, Bu, karena itu ketika kita produksinya benar-benar sedang rendah. Oke. Ya di sini kan di daftar gaji yang Ibu kasih ya. Ini untuk apa? Untuk komponen upahnya di sini ada. Oh, yang ini Ibu kasihnya untuk yang ini ya, yang satuan waktu. Ini Ya, Bu. upahnya. Ini ada gaji pokok, tunjangan jabatan, uang makan, dan pulsa. Nah, tapi di sini untuk uang makan masuknya ke tunjangan tetap. Apakah ini memang tidak ada pemotongan kalau tidak masuk? Nggak ada, Bu, itu. Jadi kalau uang makan sebulan itu sama, Bu. Kalaupun dia tidak masuk karena sakit atau izin Iya, gitu. iya, Bu. Tapi ini untuk tunjangan jabatannya sama semua ya gitu. Di sini kan untuk posisi jabatannya berbeda, tapi Berbeda, untuk iya. tunjangan jabatannya sama gitu. Iya, Bu, sama. Mungkin ini bisa masukan dari saya bisa bisa disesuaikan gitu kan Oh untuk iya, Bu. tunjangan jabatan ini karena kan tergantung juga mungkin dari si pendidikan kan berpengaruh lamanya bekerja juga berpengaruh. Kalau gini kan kalau tunjangan jabatannya sama berarti yang baru masuk dengan yang sudah lama ini sama kalau dilihat dari data ini gitu. Iya, Bu. Ya, Iya, ya. betul gitu. Betul begitu, Bu. Oke. Nanti saya sampaikan ke pemilik dulu, Bu. Iya. Apakah ada pemotongan upah? Kalau apa, Bu? Kalau sakit? Kalau sakit nggak ada, Bu. Di sini untuk contoh slip gajinya itu belum ada ya. Mungkin data yang Ibu berikan juga masih belum lengkap. Nanti bisa disusulkan ke saya. Oh, iya, Bu. Untuk slip gajinya semua karyawan, Bu? Iya. Nah, apabila itu kan di perusahaan pasti ada target minimum yang harus dicapai oleh pekerja ya. Nah, apakah ada bila target minimum atau standar produksi yang harus dicapai pekerja itu tidak memenuhi target, apakah ada konsekuensi pada upahnya? Kalau yang satuan hasil mah ada, Bu. Kan tergantung hasil yang mereka selesaikan begitu, Bu. Misalnya untuk bulan sekarang ada yang karena tidak memenuhi standar produksi, jadi upahnya di bawah UMK gitu ya. Apakah itu ada penambahan dari perusahaan supaya mencapai UMK atau sudah segitu aja? Sudah segitu aja, Bu. Tergantung yang diselesaikan saja, Bu. Apakah perusahaan memiliki payroll resmi atau secara cash aja untuk pembayaran upahnya? Kalau untuk yang satuan waktu, Bu, yang bulanan itu kita ditransfer, Bu. Tapi untuk yang satuan hasil itu kita cash, Bu. Apakah ada keterangan yang saudara berikan tersebut di atas telah benar? Benar, Bu. Masih ada yang ingin saudara sampaikan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Apakah saudara dalam memberikan keterangan ini mendapatkan paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak pemeriksa atau pihak lain? Tidak, Bu. Baik, Ibu, demikian berita acara pengambilan keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan atas kekuatan sumpah dan jabatan yang selanjutnya ditutup dengan penandatanganan hari ini ya Bu ya. Dan untuk data-data yang memang belum disampaikan, dimohon untuk segera menyampaikannya kepada kami. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama.
Assalamualaikum. Ya, Ibu punten, ini teh saya mau mengganggu. Saya akan melaporkan terkait kegiatan pendampingan pemeriksaan terpadu BPJS Kesehatan yang sudah kami laksanakan 2 hari yang lalu dengan BPJS cabang Banjar. Adapun perusahaan yang diundang kita ada 30 perusahaan, Bu. Enggak. Jadi dari 30 perusahaan yang diundang ini ada yang datang sebanyak 20 perusahaan. Yang reschedule ada 5 perusahaan dan yang tidak datang tanpa alasan ada 5 ini, Bu. Untuk laporan ininya. Di sini ada jumlah tenaga kerja, jumlah yang terdaftar di BPJS Kesehatannya juga ada juga yang selisih, Bu, jadi belum semua terdaftar gitu. Ini apa sudah melaksanakan pertemuan itu kebanyakan apa sih namanya? Untuk yang 20 perusahaan ini itu sudah patuh, Bu. Jadi antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah kepesertaan itu sudah sesuai. Jadi sudah masuk semua. Tetapi ada beberapa perusahaan yang memang masih belum masuk semua. Dikarenakan alasannya ada yang PBI, ada juga yang ikut suaminya, itu ada yang mandiri juga gitu. Nah, untuk tindak lanjut yang akan kami lakukan, kalau perusahaan yang belum dilakukan pemeriksaan, kita akan lakukan pemeriksaan khusus terkait dengan kepesertaan BPJS ini. Adapun untuk perusahaan yang sudah kita berikan nota, khususnya nota 2 gitu ya, kita akan berikan apa ini, Bu, sebentar formatnya. Kita akan berikan tindakan melalui penegakan hukum dengan mengeluarkan rekomendasi sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada instansi perizinan terkait, Bu. Bagaimana pendapat? Ada 5. Ya. Oke, kalau gitu yang 5 koordinasikan dulu dengan koordinator provinsi untuk terkait dengan pelaksanaan Siap. Secepatnya akan saya lakukan gitu ya terkait dengan saran dari Ibu. Terus kalau yang lain yang belum patuh tapi belum nota 2 mau datang? Kita lakukan pemanggilan kedua, Bu. Kita sudah berkoordinasi juga dengan BPJS-nya untuk minggu depan kita lakukan pemanggilan kedua. Bila masih belum datang juga, nanti kita koordinasi lagi dengan dari pihak kejaksaan karena kemarin juga sudah ada dari pihak kejaksaan yang memang menanyakan terkait dengan kepesertaan pemeriksaan terpadu ini, Bu. Gitu. Berapa perusahaan lagi yang mau dipanggil ulang? Semuanya ada 50, Bu, 50 perusahaan. Tapi kita pilah-pilah dulu perusahaan mana yang masuk kategori perusahaan besar yang jumlah tenaga kerjanya memang di atas 100 orang gitu. Itu yang menjadi prioritas dari kami dan BPJS. Kalau gitu itu aja. Jadi secepatnya laporan yang itu tertulis diserahkan ke Bapak ya. Siap. Hari ini kalau Siap, Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Ani Risnawati, pengawas ketenagakerjaan dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya. Berkenaan dengan permintaan laporan hasil pemeriksaan dari kepolisian yang diminta kepada kami terkait pemeriksaan khusus terkait kecelakaan kerja yang terjadi di PTA. Hari ini saya sampaikan permintaan tersebut. Oh iya. Nah, terkait dengan kronologis kejadian, korban atas nama NK itu sedang bekerja pada malam hari pada shift 3, Pak. Dalam bekerja itu tangan saudara NK masuk ke dalam mesin. Nah, karena untuk mengeluarkan tangan dari mesin tersebut itu mesinnya harus dibongkar dan itu membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi agak lama untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi saudara NK meninggal sewaktu perjalanan menuju rumah sakit. Begitu. Yang kedua,
terkait dengan eh, temuan yang kami temukan di lapangan, itu terkait dengan P2K3-nya. Di PT AP memang sudah mempunyai P2K3, yaitu ahli K3 umumnya juga sudah ada, tetapi pas waktu pemeriksaan, ternyata ahli K3 umumnya ini surat penunjukannya sudah tidak berlaku dan memang harus diperbaharui setahun ke belakang. Jadi itu merupakan satu temuan kami gitu Pak, salah satunya. Punten Bu, pada narasinya. Kangge ini bagaimana dengan peralatan K3-nya? Terus ininya apa? Itu Mesin produksinya mesin Pak. produksinya ya. Oh. Apakah sudah direksa uji gitu waktu ininya dulu? Oh iya, awalnya? untuk peralatan K3 memang di PT AP sudah dilakukan rutin Pak setiap tahun sekali, termasuk mesin produksinya itu sudah rutin dilaksanakan satu tahun sekali, sehingga memang untuk temuan riksa uji ini tidak kami masukkan dalam temuan karena memang sudah dilakukan pemeriksaan dan pengujian seperti itu. Nah, adapun terkait dengan ini Pak, hak pekerja yang diberikan pada saat pemeriksaan itu, ini khusus yang diberikan oleh PT ya. Yang pertama itu ada uang duka sebesar 15 juta, lalu ada uang pemakaman dan tahlilan sebesar 20 juta, ada uang kompensasi juga sebesar 7,9 juta, dan gaji terakhirnya juga dibayarkan sebesar 1,4 juta. Gitu. Tapi korban udah terdaftar Bu ya di BPJS Sudah. Ketenagakerjaan? Sudah Pak, sudah terdaftar, tapi memang untuk santunan dari BPJS-nya itu belum diberikan karena masih menunggu pencairan, karena ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi dan memang belum dilengkapi oleh ahli waris. Itu berupa akte kematian Pak. Berarti besaran yang harus diterima ahli waris itu seluruhnya berapa Bu? Untuk dari BPJS ya? Iya, dari BPJS. Kalau untuk dari BPJS itu biasanya ini kan karena meninggalnya karena kecelakaan kerja ya Pak ya. Jadi biasanya itu 48 kali upah yang dibayarkan. Lalu ada biaya pemakaman sebesar 10 juta. Ada biaya berkala yang harus dibayarkan satu kali itu sebesar 12 juta. 12 juta itu santunan berkala 1 bulan 500.000 dikali 2 tahun, tetapi harus dibayarkan pada saat itu, jadi langsung gitu. Nah, adapun karena korban tidak memiliki anak, sehingga untuk biaya beasiswa itu tidak mendapatkan. Belum masuk ya? Iya, karena belum mendapatkan keturunan seperti itu. Ada lagi Ibu barangkali yang mungkin itu aja Pak yang sementara bisa kami sampaikan. Mungkin untuk ke depannya apabila ada kekurangan Bapak bisa menghubungi kami kembali gitu. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bagi pihak kepolisian seperti itu. Ya, sama-sama. Terima kasih atas penjelasannya dan alhamdulillah cukup jelas Ibu. Terima kasih. Nanti kalau misalkan ada kekurangan, kemungkinan dari kantor kami menghubungi kembali ke dinas Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idan Damang. Iya ya. Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali di kantor. Kita sebagai aparatur sipil negara tugas utama kita adalah melayani seluruh lapisan masyarakat ya, tanpa memandang latar belakang, suku, agama, apalagi afiliasi politik. Karena dalam segala gelaran kontestasi demokrasi, baik itu pemilihan umum yang ada di daerah ataupun pemilihan presiden seperti itu, posisi ASN sangatlah strategis ya. Jadi netralitas bukan hanya sekedar formalitas gitu atau aturan di atas kertas, melainkan benteng utama untuk menjaga profesionalitas kita sebagai ASN, menjamin keadilan pelayanan publik serta merawat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Karena kepercayaan masyarakat terhadap kita itu harus tetap kita jaga. Kita harus tetap melayani dengan sepenuh hati begitu. Nah, itu juga ada di aturannya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, bahwa asas netralitas merupakan salah satu pilar utama yang wajib dipegang teguh oleh seluruh PNS ataupun P3K.
Nah, prinsip netralitas ini menegaskan bahwa semua pegawai ASN ataupun P3K harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan maupun partai politik. Nah, sebagai warga negara, ASN memang memiliki hak pilih ya, karena kita juga setiap pemilihan selalu mengikuti gitu kan. Tetapi hak pilih ini dilindungi oleh undang-undang untuk disalurkan di bilik suara tanpa kita memberitahukan pilihan kita kepada orang lain. Namun sebagai pelayan publik, profesionalisme dan sikap tidak memihak wajib ditunjukkan dalam setiap tindakan, ucapan, serta perilaku sehari-hari. Nah, jadi bila kita akan menghadapi pemilihan umum, tentu kan ada beberapa calon yang akan mencalonkan diri. Nah, kita sebagai ASN, kita tidak usah melibatkan diri. Kita memang memilih, punya hak pilih untuk memilih mereka, tapi kita tidak usah ikut misalnya kampanye atau kumpul-kumpul gitu. Kita tetap menjaga profesionalisme kita sebagai ASN. Nah, memiliki hak pilih bukan berarti kita bebas terlibat ya dalam dinamika politik praktis. Batas antara hak pribadi dan kewajiban profesi harus ditarik dengan tegas. Nah, apalagi di era digital saat ini, titik rawan pelanggaran netralitas sangat tinggi ya. Nah, misalnya seperti memberikan tanda like gitu kan, menuliskan komentar, baik komentar yang baik, apalagi komentar yang buruk gitu. Terus menggugah ulang atau membagikan postingan dari salah satu pasangan calon atau partai politik merupakan bentuk pelanggaran netralitas. Jadi kita sudah tidak netral lagi, gitu ya. Begitu pula dengan tindakan menggugah foto bersama figur politik. Sebaiknya kita hindari saja seperti itu. Menjadi pengikut akun pemenangan calon atau hingga bersuap foto menggunakan pose atau simbol gerakan yang mengarah pada nomor urut calon tertentu. Nah, seperti kemarin kan kita juga dilarang berfoto dengan pose takutnya kita memilih gitu kan, mendukung calon dari pasangan nomor tertentu gitu. Nah, di dunia nyata batasan tersebut juga sama ketatnya. Seperti ASN dilarang untuk menghadiri kegiatan deklarasi seperti perkumpulan gitu ya, kampanye politik. Terus menggunakan kendaraan dinas atau fasilitas kantor juga untuk kepentingan peserta pemilu serta memasang spanduk itu kan. Spanduk biasanya itu malam hari kan untuk pemasangan spanduk. Ya, sebaiknya kita hindari, tidak usah ikut serta seperti itu. Serta mengajak atau mengarahkan rekan kerja, ayo kita memilih calon nomor sekian, atau ayo kita ikut kampanye, seperti itu kita hindari. Serta segala bentuk keterlibatan aktif maupun pasif yang melibatkan keberpihakan adalah pelanggaran terhadap kode etik kita sebagai ASN ya. Nah, pemerintah juga telah menetapkan mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas bagi ASN yang terbukti melanggar netralitas. Nah, kita juga sudah mengetahui memang ada beberapa saudara kita yang sebagai ASN yang terkena pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah, kita jangan sampai mengikuti jejak mereka. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya merusak citra instansi, tetapi juga berdampak langsung pada karir kita. Nah, kita kan nggak mau ya karir kita yang sudah dibangun dari awal dengan baik, berakhir hanya gara-gara netralitas kita yang tidak kita jaga dengan baik gitu. Nah, sanksinya apa? Tentu ada sanksi yang diberikan secara berjenjang. Yang pertama mungkin dari sanksi moral berupa pernyataan tertutup atau terbuka. Bila kita like sesuatu kan di media sosial, tentu itu ada sanksi moralnya gitu. Nah, hukuman disiplin seperti pemotongan TPP juga ya kita menghindari gitu kan. Hingga hukuman disiplin berat yang berupa penurunan jabatan atau kenaikan pangkat, kita hindari juga. Atau sampai dengan pemberhentian, nah kita amit-amitnya jangan sampai terjadi gitu. Sangat tidak sepadan mempertaruhkan masa depan dan pengabdian kita demi kepentingan politik praktis yang hanya bersifat sementara. Oke. Nah, menjaga netralitas adalah bentuk tertinggi dari rasa cinta kita terhadap profesi ASN dan negara. Dengan berdiri di atas semua golongan, kita dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif, menjaga keharmonisan di lingkungan kerja. Jadi mari jadikan setiap momentum pesta demokrasi sebagai pembuktian bahwa birokrasi Indonesia makin dewasa, profesional, dan berintegritas gitu ya. Semoga kedepannya kita tetap menjaga netralitas kita sebagai ASN dan P3K. Oke, ya terima kasih, hatur nuhun.